Perkenalkan, nama saya Bartolomei Smete. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan urgensinya bagi bangsa. Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang dikenal juga sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau, yang membuat Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman. Mulai dari keanekaragaman ras, suku, bahasa daerah, agama, dan kebudayaan. Maka dari itu, sangat mengherankan bagaimana bisa Indonesia yang begitu keanekaragamannya banyak dapat bersatu menjadi satu negara. Faktor-faktor yang dapat membuat Indonesia bersatu antara lain adalah rasa senasib, sepenanggungan akibat penjajahan, kesamaan dalam budaya, geografis, dan lain-lain. Maka dari itu, rakyat Indonesia memutuskan untuk merdeka bersama karena suatu keinginan yang luhur bangsa Indonesia untuk membentuk negara Indonesia yang berdaulat dan makmur. Hal yang paling mendasar dalam kemerdekaan Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila terlahir Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperkenalkan pada tanggal 1 Juli tahun 1945 oleh Insinyur Soekarno. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau prinsip. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah dasar negara yang berisi 5 pedoman atau tingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman bangsa memiliki kedudukan tertinggi di negara Indonesia. 5 sila dan Pancasila sangat berhubungan satu sama lain. Sebagai contoh, apabila rakyat Indonesia menjiwai sila pertama, yakni sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa menjalankan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari, maka harkat dan martabat sebagai manusia akan dijunjung tinggi sebagai pengamalan sila kedua, Pancasila, yang mengandung nilai kesadaran sikap moral dan perilaku yang berkemanusiaan. Setiap manusia juga harus diperlakukan secara layak. Hal ini bisa dimaknai bahwa kita tidak boleh melanggar HAM. Jadi, sila kedua, segala tindak kriminal yang membahayakan orang atau mengancam nyawa setiap manusia dilarang. Hal ini nantinya diperjelas lewat hukum dan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Semua rakyat Indonesia merasa, maka rakyat Indonesia menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian saat semua rakyat Indonesia merasa sama atau setara, satu sama dengan yang lain, karena telah memiliki kesadaran sikap moral dan perilaku, maka mereka akan merasa bahwa mereka semua memiliki kesamaan, sehingga mereka akan bersatu. Setelah persatuan itu terjadi, maka rakyat akan mempunyai rasa saling memiliki dan rasa kekeluargaan, sehingga saat terjadi masalah yang cukup rumit, masyarakat akan saling berunding satu dengan yang lain untuk mendapatkan atau mencari solusi yang terbaik. Selain itu juga, demokrasi diakui di Indonesia. Demokrasi penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, karena dengan demokrasi yang benar, tindakan semena-mena penguasa dapat dihindari. Penyebabnya adalah karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi, sehingga pemimpin harus melayani rakyat.
Inilah makna dari pengalaman sila keempat dalam kehidupan bersama, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selain itu, masalah akan terselesaikan dengan solusi yang baik, solusi yang tidak merugikan siapapun, dan juga tidak ada kekerasan fisik. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan sama di mata hukum. Hukum tidak pandang bulu dan menghukum siapapun sesuai dengan peraturan. Hal ini penting bagi kehidupan masyarakat supaya perilaku kriminal dapat ditangkap dan diberlakukan sesama tanpa mampu melakukan suap. Jika tidak dilakukan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berujung perpecahan. Inilah makna dari pengalaman sila kelima Pancasila dalam kehidupan berbangsa, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia penting untuk diamalkan. Pancasila sangatlah penting untuk diakui, dihormati, dihargai keberadaannya, dan diamalkan nilai-nilainya, karena Pancasila tidaklah lahir begitu saja dengan mudah. Pancasila lahir dari ide pikiran pemimpin bangsa di tengah kondisi Indonesia yang penuh tekanan, keberadaan dan himpitan dari para penjajah yang semena-mena mengeksploitasi dan memperbudak negara Indonesia. Pancasila adalah alat pemersatu yang dibuat oleh pejuang kemerdekaan untuk dijadikan sebagai pijakan, dasar, dan pondasi yang biasa dikenal dengan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada di Indonesia sehingga sangatlah cocok bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Bukan hanya semata untuk provokasi atau penyemangat saja dalam mengusir penjajah, melainkan juga untuk tujuan seumur hidup bangsa Indonesia. Pancasila itu dirumuskan.